Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5. Di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup ini bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa tema yang saya mau katakan di sini adalah seperti Yesus. Ya, kita lihat Tuhan mengasihi kita seapa adanya diri kita. Ya. Tetapi karena kasih-Nya, Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan seperti apa adanya diri kita. Tuhan mau kita seperti Yesus. Kadang-kadang kita pikir ya, apakah kalau saya mengasihi Tuhan Yesus lebih kuat lagi, maka Tuhan akan mengasihi saya lebih kuat. Ataukah saya mengasihi Yesus lebih dalam lagi, terus Tuhan akan mengasihi saya lebih dalam. Itu sebenarnya pemikiran hanya seperti seorang manusia saja. Karena kita menafsirkan kasih Tuhan seperti kita lihat di dalam kasih dalam manusia. Kasih manusia sering dikaitkan dengan perbuatan atau prestasi kita. Ya, kita akan makin sayang sama orang yang menyayangin kita atau yang baik sama kita. Ya, jadi kalau seorang berbuat kesalahan, ya langsung kita itu kayaknya membencinya atau tidak suka atau tidak lagi mengasihi seperti sebelumnya gitu loh. Ataukah dia melakukan sesuatu yang melukain hati kita, terus kita tidak lagi sayang seperti dulunya. Nah, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan punya kasih itu constant, artinya selalu ada dan senantiasa ada buat kita. Disregard apa yang telah kamu lakukan. Tetapi pada saat yang sama kita diingatkan, karena kasih-Nya Dia tidak akan membiarkan kita di dalam diri kita seapa adanya. Mungkin kita pikir, ya saya orangnya egois, saya orangnya ini suka marah-marah. Ya Tuhan mengasihi saya seperti apa adanya dong. Harusnya yang kalau seperti tadi Cirubi ngomong itu, ya sudah seperti apa adanya dong. Tidak, karena kasih Tuhan kepada kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita seperti apa adanya. Atau dengan kata lain, dengan kondisi sekarang, Tuhan mau kita seperti Yesus. Ya, tadi kita udah baca di Filipi pasal 2 ayat 5. Dan kalau kita menerjemahkannya dalam bahasa versi Mandarin, itu artinya ya mengambil hati Yesus sebagai hati kita. Ya, kalau terjemahannya di dalam bahasa Mandarin. Jadi artinya kita harus mau memiliki hati seperti Yesus. Hendaklah kamu dalam hidup ini bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Tuhan mau kita seperti Yesus. Menurut saya itu ya kabar yang luar biasa, yang paling hebat, yang paling heboh yang pernah saya dengar, bahwa saya bisa berubah. Saya tidak seperti apa adanya sekarang keadaan saya ya. Kamu tidak perlu terus memiliki kepribadian yang sekarang. Engkau tidak dihukum dan terus berada di dalam kesengsaraan dan ketidakberdayaan terhadap karakter kita, kepribadian kita. Ya, mungkin kita sering dengar ya, bahwa saya memang dengar banyak orang yang berkata, saya memang bawaannya itu tukang khawatir. Cik, saya udah gak bisa berubah. Saya memang dari lahirnya, dari bawaannya saya sih tukang khawatir. Apalagi keadaan sekarang saya khawatir banget. Itu menambah kekhawatiran. Saya memang dari dulu bawaannya dari bayi, saya memang bawaannya tukang khawatir. Atau dari sononya, saya itu orangnya yang pesimis. Kalau melihat sesuatu semuanya itu abu-abu, nggak ada sesuatu yang menggembirakannya, nggak bisa berubah. Soalnya saya lahirkan dari sananya kayak seperti itu. Ya, menurut saya itu agak aneh kalau orang mengatakan seperti itu. Ya, kalau kayak seperti kita,
Kalau kita keseleo, kaki kita keseleo, terus kita masa nggak mengatakan, saya memang dihalahirin dengan kaki yang keseleo, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat, kalau kita dengar itu lucu, lucu amat ini orang, kok ngomongnya kayak begitu, ya. Kita merasakan itu lucu. Tapi itulah yang kita lakukan jikalau kita selalu memikirkan itu bawaan saya, gak bisa berubah, gak ada yang bisa merubah kita, ya. Jadi kalau kita nggak enak badan, sorry to say ya, kalau kita nggak enak badannya kita cari tahu dong, nggak enaknya di mana, nggak enaknya di kaki, sakit di hidung atau sakit pilek atau apa, kita cari obat, kita cari dokter. Kalau keseleo cari sinse, cari yang mau ngurutin, itu pasti kita lakukan. Apakah nggak sama juga? Kalau hati dan sikap dan pikiran kita itu ada yang kurang beres menurut firman Tuhan, kita cari obat untuk mengobatinya. Sama dengan juga itu situasi itu. Keadaan hati kita, karakter kita, sikap kita, perbuatan kita yang tidak baik. Apakah sudah dari sananya? Saya tidak percaya itu. Karena Yesus adalah yang dapat merubah hati kita dan mengobati kita. Ya, dia mau kita memiliki hati seperti dia. Dia mau kita memiliki perasaan seperti dia. Dia mau kita memiliki pikiran yang sama seperti dia. Ya, di dalam Yesaya pasal 64 ayat 8 mengatakan gini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kalau kita merasa dari sononya atau dari lahirnya, itu tidak benar ya. Kita biarkan, kita taruhkan segalanya di tangan Tuhan. Karena di dalam Yesaya di sini mengatakan, Engkaulah yang membentuk kami. Kita itu tanah liat, Tuhanlah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Dan saya percaya, kita semua bisa berubah dan dan Tuhan mengharapkan kita makin hari menjadi seperti Dia. Jadi seperti apa adanya, betul Tuhan mengasihi kita seperti apa adanya. Tetapi kasih Tuhan juga tidak akan mau melihat kita tetap di dalam keadaan seperti apa adanya. Karena Dia mau kita seperti Yesus. Sekian saya punya sharing, semoga semuanya yang mendengarkan itu bisa tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk kita. Terima kasih, shalom. Saudara sekalian, sesudah dengar firman Tuhan dari Sis Ruby, kita semuanya sadar bahwa kasih Tuhan Yesus itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia mau menuntun kita, membentuk kita step by step untuk seperti Dia. Ya, bukan dengan keperkasaan kita, kekuatan kita, tapi dengan kasih Dia dan dengan tangan Dia yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dan setiap hari kita bangun pagi kita katakan, Tuhan, aku cinta pada Engkau Tuhan, maafkanlah aku Tuhan. Ya, kita akan sungguh mendapatkan kekuatan dari Dia, yaitu sumber berkat, sumber kekuatan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, kasih sayang Engkau dan cinta Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa step by step bisa hidup seperti Engkau, cinta Engkau dan juga memandang pada Engkau dan mengikuti Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama